Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Sebelum itu, kakak akan buka dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan, agar setiap pujian penyembahan kami boleh naik dan berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Kami mulaikan ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Semuanya boleh sikap berdoa ya. Terpuji-pujilah Engkau buat selama-lamanya ya Bapa. Kami akan meninggikan Tuhan, memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Sebelum kita
kita berdiri, kita persiapkan posisi yang bagus untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh biarlah, oh Kasih Yesus sungguh luar biasa ya adik-adik, mengalahkan ketakutan kita,
mengalahkan kekhawatiran kita, mengalahkan semua yang ada di dunia ini, baik itu sakit penyakit, ketakutan, kecemasan. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus pasti akan memberikan kita kemampuan. Oke adik-adik, silahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya, dan kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kita angkat pujian dari awal. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mereka berkati kakak sekolah minggu yang akan menceritakan firman Tuhan. Dan berikan kami telinga seorang murid dan hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat semuanya. Kita terus berdoa agar bangsa Indonesia ini cepat dipulihkan, agar bangsa Indonesia ini cepat dipulihkan dari virus corona. Ya, kita terus berdoa kepada Tuhan ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Nah, hari ini Kak Nelvi mau bercerita. Sebelum bercerita seperti biasa, Kak Nelvi mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah mengejek temannya? Angkat tangan. Oke. Siapa di sini yang pernah mengolok-olok temannya? Angkat tangan. Oke. Terus yang ketiga, siapa di sini yang sering mengeluarkan kata-kata kotor? Angkat tangan. Oke. Terus yang keempat, siapa di sini yang pernah berbuat salah? Oke.
pernah melakukan kesalahan. Kita semua adalah orang-orang berdosa di hadapan Tuhan Yesus. Pada hari ini, Kak Nelvi mau bercerita tentang belajar rendah hati. Tema cerita kita hari ini ialah belajar rendah hati. Pada waktu itu, Raja Daud memerintah di Yerusalem. Anaknya sendiri yang bernama Absalom menginginkan kedudukan Raja Daud. Adik-adik, dia juga ingin menjadi raja. Nah, dia mengadakan persepakatan jahat agar Raja Daud pergi dari Yerusalem. Dia mengadakan persepakatan jahat untuk membunuh Raja Daud. Mendengar hal itu, Raja Daud dan pegawai-pegawainya mereka melarikan diri dari Yerusalem, adik-adik, karena akan dibunuh oleh Absalom, anaknya sendiri. Mereka melakukan perjalanan. Setelah sampai di Bahurim, Raja Daud dan pegawai-pegawainya ini mereka bertemu dengan seorang dari keluarga Saul. Nah, orang ini bernama Simei bin Gera, di mana Simei ini dia mengutuki Raja Daud, dia marah-marah terhadap Raja Daud. Bukan hanya itu, Raja Daud dan pegawai-pegawainya dilemparinya dengan batu, adik-adik. Melihat hal itu terjadi, Abisai berkata kepada Raja Daud, "Kenapa anjing mati ini mengetuki tuanku raja? Izinkanlah aku pergi dan memenggal kepalanya." Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, "Kutukilah Daud," siapakah yang akan bertanya, "Mengapa engkau berbuat demikian?" Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarlah dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Setelah itu mereka melakukan perjalanan lagi, adik-adik. Nah, kemudian sampailah mereka di Yordan. Karena mereka sudah capek melakukan perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka beristirahat di Yordan. Dan mereka melakukan perjalanan mereka lagi, adik-adik. Nah, setelah mereka melakukan perjalanan mereka lagi, akhirnya mereka tiba saatnya untuk kembali. Nah, sesampai di Yordan, di tepi sungai Yordan, datanglah banyak orang untuk menyambut Raja Daud, termasuk di situ ada orang-orang Yehuda. Di tengah-tengah orang banyak itu dan orang Yehuda, di situ ada juga Simei yang tadinya mengutuki Raja Daud, adik-adik. Kira-kira di sini dia mau mengutuki Raja Daud lagi nggak ya? Menurut adik-adik gimana? Di sini Simei tidak lagi mengutuki Raja Daud, adik-adik. Dia tidak lagi marah terhadap Raja Daud. Dia tidak lagi melempari Raja Daud dengan batu, melainkan dia sujud kepada Raja Daud. Dia minta ampun kepada Raja Daud. Dia minta maaf kepada Raja Daud atas semua kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, adik-adik. Nah, kira-kira Raja Daud mengampuni nggak ya kesalahannya? Setelah melihat Simei bersujud minta ampun kepada Raja Daud, Abisai berkata lagi kepada Raja Daud, "Bukankah Simei patut dihukum mati? Karena ia telah mengutuki orang yang dirapi Tuhan." Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku. Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel? Nah, melihat hal itu,
Biarpun Simei telah mengutuki Raja Daud, melempari Raja Daud dengan batu, Raja Daud tidak mau membalasnya sama sekali adik-adik. Dia tidak mau membalas kejahatan dan kejahatan yang dilakukan oleh Simei terhadap Raja Daud adik-adik. Wah, luar biasa ya. Biarpun Simei telah berbuat dosa terhadap Raja Daud, biarpun dia telah mengutuki Raja Daud, telah melempari Raja Daud dan pegawai-pegawainya dengan batu, Raja Daud tidak mau memperdulikan itu semua adik-adik. Karena Simei sudah minta maaf, minta ampun terhadap Raja Daud mau memaafkan semua kesalahan-kesalahan yang Simei lakukan. Wah, luar biasa ya. Raja Daud memiliki rendah hati. Dia dengan rendah hati mau memaafkan semua kesalahan yang dilakukan Simei terhadap Raja Daud adik-adik. Wow, luar biasa ya. Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini, adik-adik belajar untuk memaafkan semua kesalahan orang terhadap adik-adik. Biarpun adik-adik diejek temannya, diolok temannya, dimarah-marahi sama temannya, ingat, harus belajar memiliki kerendahan hati dan mau memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang terhadap kita adik-adik. Oke? Jadi belajarlah mulai hari ini, belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita, belajar memiliki kerendahan hati. Seperti Raja Daud, biarpun dia diejek, dikutuki oleh Simei, dia tidak memperdulikan itu semua, tetapi dia mau memaafkan kesalahan Simei. Kak, kenapa sih kita harus memaafkan? Nah, kalau mau tahu jawabannya, yuk sama-sama dengan kakak bawa Alkitabnya. Oke, persiapkan Alkitabnya. Kita buka di dalam Matius 6 ayat 14 sampai ke 15. Sekali lagi ya, Matius 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kakak mau baca ya buat adik-adik. Karena jikalau kamu mengampuni, ulang guys. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow, luar biasa. Seperti firman Tuhan ini, ketika kita mengampuni orang lain, Bapa di surga juga sudah mengampuni kesalahan kita. Tetapi kalau tidak mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita, Bapa kita yang di surga juga tidak mau mengampuni kesalahan kita. Tidak mengampuni kesalahan kita. Yuk, pada hari ini belajarlah untuk mengampuni semua kesalahan-kesalahan orang terhadap kita dengan kita memiliki kerendahan hati. Oke? Oke, sekian dari kakak hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini, cerita firman Tuhan, kita belajar bersama-sama. Adik-adik yang menyaksikan video ini juga, adik-adik yang mengikuti ibadah ini juga, yuk belajar memiliki kerendahan hati dan mau mengampuni setiap kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Oke? Oke, sekarang Kak Nelvi mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kak Nelvi berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada, itu semua karena cinta Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah mulai hari ini kami menjadi anak-anak yang memiliki kerendahan hati, dan kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Bapa telah mengampuni kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita mau terima berkat Tuhan.
Bapa di surga, terima kasih buat hari yang luar biasa. Kami sudah mendengar firman Tuhan sekolah minggu Tuhan Yesus. Dan biarlah firman Tuhan ini berkuasa mengubahkan hati anak-anak yang menontonnya Tuhan Yesus dan melihatnya Tuhan Yesus. Firman yang berkuasa membentuk karakter pribadi mereka menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hati Bapa di surga. Berkati Tuhan anak-anak ini Tuhan, apapun yang mereka kerjakan di bawah Tuhan berhasil beruntung. Dari masa kecil, masa remaja, masa muda, bahkan sampai dewasanya Tuhan Yesus. Sekali Yesus di hidup mereka, tetap selama-lamanya Yesus di hidup mereka. Mereka menjadi biji matamu, mereka menjadi anak panah di tangan Engkau, dan mereka menjadi anak-anak yang perkasa di bumi Tuhan Yesus. Lewat